Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yolanda. Saya mahasiswa S2 jurusan Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori produksi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ketujuh dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, di mana dosen pengampunya yaitu Dr. Febrianto SEMM. Bagaimana kita memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi? Banyak langkah ya teman-teman ya. Gimana sih input yang kita gunakan akan menghasilkan output yang optimal? Yang pertama yaitu kita harus menganalisis nih kebutuhan produksi. Nah, apakah identifikasi outputnya itu seperti apa? Terus tentukan juga proses produksinya itu nanti seperti apa, dan kita akan, yang paling penting juga adalah kita harus mengenali pasarnya itu nanti seperti apa. Produk output kita itu kita akan lempar ke pasar yang seperti apa. Yang kedua adalah evaluasi sumber daya input. Jadi kita harus memastikan nih jenis input kita itu seperti apa nanti untuk menghasilkan output yang kita inginkan, terus ketersediaan biaya kita itu seperti apa, dan kualitas dari input kita itu nanti yang kita mau yang seperti apa, grade-nya misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu analisis produktivitas. Jadi produktivitas per unit input dan bandingkan alternatifnya. Jadi produksinya per input unit itu seperti apa? Yang keempat yaitu optimalkan proses produksi. Jadi kita harus menganalisis nih biaya dan manfaatnya itu seperti apa, serta gunakan pendekatan data dan teknologi. Yang terakhir yaitu kita harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi, tanggap dalam menyelesaikan masalah, dan kita harus cepat tanggap juga nih keinginan pelanggan kita itu nanti seperti apa berdasarkan output yang kita hasilkan. Mungkin contoh kasus ya teman-teman ya. Misal, sebuah perusahaan menggunakan tenaga kerja manual untuk produksi dan produktivitasnya rendah. Karena kan masih tenaga kerja manualnya atau manusia ya. Nah, solusinya itu apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengganti proses manual tersebut dengan mesin semi otomatis. Kedua, melatih tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin tersebut. Harus kita latih ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan baku berkualitas lebih tinggi untuk mengurangi cacat produksi. Karena barang yang cacat itu kan tidak bisa kita lempar ke pasaran ya teman-teman ya. Nah, karena itu tidak bisa dilemparkan atau tidak bisa dijual sehingga tidak dapat menghasilkan revenue bagi kita, maka itu akan meningkatkan biaya produksi kita. Nah, dari langkah-langkah tersebut, hasil akhirnya apa yang sih kita harapkan? Yaitu pertama, meningkatnya output kita kurang lebih 40% berdasarkan perhitungan. Dan dengan output meningkat dan biaya per unit pun menurun sebanyak 20%. Nah, gimana sih menentukan untuk tingkat penggunaan input tertentu mampu menghasilkan output yang optimal? Mungkin banyak ya teman-teman langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita identifikasi dulu hubungan antara input-outputnya seperti apa. Pahami hubungan keduanya. Kedua, kita harus menganalisis nih produktivitas marginalnya. Kita harus tentukan titik optimumnya itu seperti apa. Yang ketiga, gunakan hukum hasil yang semakin berkurang. Keempat, analisis biaya dan manfaat. Jadi kita harus menghitung biaya marginal dan bandingkan dengan pendapatan yang akan kita peroleh. Yang kelima yaitu menggunakan alat dengan metode analitik. Jadi kita harus melakukan pemodelan dan simulasi untuk memprediksi output berdasarkan outputnya. Nah, yang keenam, kita harus setelah kita dapatkan model, kita lakukan eksperimen lapangan. Tapi eksperimennya itu kita harus lakukan dalam skala kecil terlebih dahulu. Nah, terus kita lakukan pemantauan kinerjanya itu seperti apa. Jika pemodelan yang kita lakukan itu sudah baik, mungkin kita bisa meningkatkan produktivitas dalam skala besar. Nah, yang ketujuh yaitu perhatikan kualitas input. Ini juga sangat penting ya teman-teman, seperti yang sebelumnya, bahwa input itu sangat mempengaruhi output. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Jadi kualitas input sangat mempengaruhi hasil. Mungkin kita ambil contoh kasus ya. Nah,
sebuah perusahaan ingin meningkatkan tingkat tenaga kerja optimal untuk meningkatkan produksi tanpa menambah biaya signifikan. Jadi inputnya ini tenaga kerja ya. Bagaimana sih kita meningkatkan tenaga kerja yang optimal ini sehingga produksi kita dapat meningkat dengan signifikan? Ya, dari kasus ini dapat informasi awal yaitu bahwa input awalnya itu adalah 5 pekerja menghasilkan 100 unit output. Dari 5 tenaga kerja menghasilkan 100 unit output. Nah, kita lakukan eksperimen nih, karena kan kita harus melihat nih ya, optimumnya berapa. Nah, jika kita menambah 1 pekerja menghasilkan tambahan 15 unit output. Tetapi, pekerja ke-8 hanya menghasilkan tambahan 5 unit output. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa optimal itu hanya terjadi di 7 pekerja, karena produktivitas marginal mulai menurun pada pekerja ke-8. Jadi, pendekatan output ini ya, memastikan bahwa penggunaan inputnya itu bagaimana sih yang optimal sehingga kita dapat memaksimalkan output tanpa membebani biaya secara tidak langsung. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Saran yang membangun untuk video saya ke depannya sangat saya terima. Mungkin dari dosen pengampu maupun penonton video lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.